Wah, aku seneng banget ini bisa minum teh hangat lagi. Karena kan kita ngekos kadang waktu padat banget. Pulang kerja udah capek. Nggak ada waktu Cuman ya? iya nggak ada waktu bikin. Mumpung ada waktu bikin, beli Sariwangi. Wih, Sariwangi adalah brand teh paling enak Mas Adi menurutku. Iya, itu udah jadi trademark sih teh. Teh itu ya Sariwangi itu. Banyak yang Iya ya. pengen kayak gitu. Ya ada Tongci gitu-gitu juga enak, tapi Sariwangi terlalu harum. Ya, kan terlalu wangi dia, Bim. Walaupun masih nggak ada yang bisa ngalahin tehnya Emang angkringan. si Sari ini wangi, Bim? Mantap dia. Oh iya, Mantap Sari. Lu percaya nggak kalau ada kalimat rezeki yang benar-benar buat kita itu rezeki yang udah kita makan, Bim? Ada yang bilang kayak gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kalau ini kan makanan nih. Ya. Sebelum kita makan, ini belum tentu punya kita. Karena bisa aja jatuh. Masuk akal. Bisa aja lagi ditaruh, ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Bisa aja pas kita ambil, kasihan kita kasih ke orang. Iya, betul. Bisa jadi gitu. Bisa jadi dia tiba-tiba jadi tuyul. Kenapa tiba-tiba jadi tuyul? Bisa aja. Kemungkinan kan ada selalu kemungkinan. Bim. Ada selalu di dunia yang Iya, ini kan misalkan ini. lama-lama busuk, buluk, terus ada bakteri, jadi belatung, jadi tuyul. Bisa. Jadi tuyul. Iya. Bisa juga dia lama-lama didiemin, tiba-tiba nyalek. Ini bisa juga. Ini juga. Nyalek roti kering bagus. Masuk akal sih itu. Gimana menurut gue? Iya, bener. Ya kita dapat uang. Ya, bukan cuma makanan lah, uang lah. Dapat barang kalau belum dimanfaatkan ke kita bisa masih ada potensi kita kasih ke orang. Iya, betul. Bisa jadi bukan punya kita. Dan kalau dalam agama kan memang ada hak orang lain kan dari ada hak orang lain di setiap penghasilan ada namanya zakat penghasilan 2,5%. Iya, betul. Ini ada yang bilang perbedaan sih dari beberapa ulama. Kebanyakan itu berpersepsi yang memiliki penghasilan lebih dari, kalau nggak salah ya, mohon maaf, ini 6 gram emas atau sekitar berapa, mungkin 6,5 juta. Ya. Kalau kurang dari itu tidak wajib mengeluarkan zakat penghasilan. UMR Jakarta belum dong. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Oh ya. Sehingga kalau yang belum wajib mengeluarkan setiap bulan ini, mereka harus mengumpulkan dalam 1 tahun, nanti baru diambil 2,5%-nya. Oh. Jadi gaji dalam 1 tahun dikali 2,5%, nah itu yang dia harus keluarkan. Oh iya. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ada juga yang berpendapat sebenarnya nggak ada aturan harus di atas sekian, di bawah sekian, nggak ada. Pokoknya ketika mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang halal, itu harus disisihkan 2,5% setiap bulannya, dan itu sifatnya wajib. Oh iya. Gitu. Tapi ada juga yang pernah gue denger tuh 2,5% itu seenggaknya sekurang-kurangnya 2,5%. Oh iya. Karena 2,5% itu kan sedikit kan sebenarnya. Iya. Dari 1 juta aja berapa? Bayangin kalau orang sebulan penghasilannya 1.000. Iya. Nggak masuk akal kan? Iya. Dari penghasilannya aja udah nggak masuk akal, Win. Apalagi zakatnya 2,5%. Justru dia yang dapat gitu. Harusnya dia yang dijakati loh. Iya. Kenapa dia masih mikir aduh ngeluarinnya gimana ya? Kamu nunggu aja nanti dikasih udah. Dia untuk dapat 2,5%-nya aja harus nuker-nuker ke bank dulu itu. Di bank belum tentu ada mata uangnya itu. Di pengamen biasanya ada receh-receh. Oh iya ada dia. Kalau belum ditukerin ke Indomaret ya. Ya sekurang-kurangnya 2,5%. Pemahaman yang gue tahu tuh bersedekah tuh harus dipaksakan gitu. Nah, jadi yang gue pelajari itu bahkan bersedekah itu bukan seikhlasnya, Bim, tapi semampunya. Jadi mampunya kita berapa tuh segitu kita. Oh iya benar. Karena kalau bicara seikhlasnya, kebanyakan orang tuh semakin sedikit semakin ikhlas ya. Jadi nggak banyak-banyak, sedikit aja gitu. Dibanding sedekah 1.000, mendingan sedekah 500 misalnya. Iya juga, benar juga. Makanya dia semampunya. Harus semampunya. Karena kalau kemampuannya naik, ya sedekahnya harus naik. Iya, benar. Zakat
penghasilan tadi peruntukannya agak beda sih sama sedekah. Sedekah itu lebih luas konsepnya. Kalau zakat penghasilan itu 2,5%. Dan beberapa peruntukannya itu untuk fakir miskin, terus musafir, sama Buddha kalau nggak salah. Buddha, agama Iya. Buddha. Buddha. Oh, Ya, kenapa agama Buddha harus dicekatin? nggak memandang agama. Enggak, Misalkan, ya. Aku salah dengar. iya. Iya. Tapi kan enggak. semua Ya, minoritas. yang ya. tergolong di 3 golongan tadi itu dizakati. Nah, misalkan mau ngasih lebih, nggak apa-apa. Kelebihannya itu maksudnya sedekah. Gitu. Oh, iya. Kalau sedekah itu kan lebih luas. Iya, Misalnya iya, ke iya. orang tua, ke apa namanya, saudara apa gitu maksudnya Iya, ke masjid kali gitu ya. Masjid, gitu-gitu, benar-benar. Ya, benar. Jadi ya kalau kita udah tahu ketika mendapat rezeki itu beberapa bukan milik kita, biasanya lebih tenang. Oh iya. Ya. Karena kan itu ada rasa gini kadang tuh. Punya tiba-tiba dapat uang nih banyak gitu. Tiba-tiba dapat uang banyak, ada rasa sayang dengan uangnya gitu. Bukan sayang lagi sih, Bim. Iya kan, ada kayak bahkan kita nih Iya. sering nggak sih nemu momen-momen gini, pengen handphone itu, aku Ya. pengen handphone nih harga 15 juta. Ya. Kita dapat uang nih 20 juta. Kita Ya. bisa untuk beli handphone itu. Udah mampu. Cuman terlalu sayang jadi kayak nggak usah lah, mumpung punya uang nih, disimpan dulu aja. Ya, Gitu-gitu tuh. ada juga yang kayak gitu. Tapi kan ada juga yang ternyata ketika dia mampu punya uang 20 juta itu, ternyata ada keluarganya yang ngebutuhin, Bim. Ada juga yang begitu. Jadi dia harus mengikhlaskan kemampuan dia untuk beli HP itu, akhirnya uangnya dipakai untuk kebutuhan keluarga. Betul. Banyak itu kayak gitu. Kalau yang perasaan sayang tadi nih, punya uang, punya harta, sayang, sebenarnya kita itu kan negatif ya. Negatif kayak gitu. Jadi nanti jatuhnya jadi kapitalis banget, terlalu pelit, terlalu perhitungan. Iya. Sehingga perbuatan zakat 2,5% itu menghilangkan itu semua. Jadi kita bisa lebih ikhlas dengan uang. Takutnya nanti ada yang tadi Mas disampaikan. Iya. Ternyata memang itu belum kita makan, ternyata memang bukan punya kita. Bukan rezeki kita. Bisa jadi rezeki orang lain tapi lewat kita dulu. Ya, karena gue sendiri sering ngalamin kayak gitu, Bim. Jadi kalau gue kan masih pekerja ya. Iya, pekerja semua kita. Penghasilan per bulan kan udah tahu berapa. Komersial kan? Pekerja. Komersial. Ya komersial lah, kan dibayar. Iya. Itu yang itu ya. PSK, pekerja sosial komersial. Sosial, karena di rumah sakit. Ya, sosial. Bergerak di bidang sosial. Untuk jasa ke orang lain. Nih, yang tadi itu, gue pernah ngalamin tuh. Dapat uang, tapi di luar gaji tuh. Uang tiba-tiba nih. Uang dadakan. Kenapa seneng nih tiba-tiba dapat? Enggak, bukan kenapa dulu, seneng dulu. Iya. Habis itu kenapa nih? Baru habis itu mikir. Jadi tiba-tiba ditransfer uang 5 juta gitu kayak. Ada masalah apa yang akan datang ini? Itu pasti mikir-mikir itu, Bim. Oh, udah prediksi masa di Udah. Kenapa? Udah. Karena terlalu sering seperti itu polanya. Karena pengalaman akhirnya yang bikin kayak gitu. Iya. Sering kali tuh dapat rezeki nomplok yang tidak terduga tuh ternyata tiba-tiba ada saudara yang membutuhkan. Iya, benar. Jadi tolong dulu dong transfer sekian. Perlu uang buat ini. Wah, yang tadinya kita udah mau seneng nih, udah mau foya-foya, udah mau berhingar-bingar, tiba-tiba harus ditransfer ke kakak yang membutuhkan misalkan. Iya, benar. Sering kali itu Bim gitu. Lah kejadian tuh pas gua minta tolong sama itu pernah itu Bim. Yang pas mau ini ke Salatiga itu. Iya, betul. Iya. Itu runutannya gimana itu? Panjang juga itu ceritanya. Historinya gimana? Iya, kita agak panjang ini. Jadi ceritanya gua mau main ke Salatiga. Ke kawan Mas Yudi itu. Ke tempat Mas Yudi ya, kan? Kenal kan Mas Yudi. Iya. Nah, Mas Yudi seneng sekali gue pengen ke Salatiga. Karena belum pernah. Dan Mas Yudi juga di sana bosen. Sempat mau beli PS5 katanya. Enggak. Dia pengen beli odong-odong. Kenapa? Ya sekalian berpenghasilan di sana. Iya, Terus untuk ngunci gue biar nggak cancel,
Judi tuh transfer uang yuk, Bim, buat tambahin ongkos katanya. Ya, buat transportin Mas Adi. 500 lah Yang penting katakanlah. jadi. Ya, pokoknya lu harus jadi. Salatiga nggak boleh. Enggak, katanya. Ini gua kasih ongkosnya. Gitu. Padahal ongkosku udah disiapin itu. Nah, ada uang jajan tambahan dong. 500.000 tuh dari. Seneng dong. Seneng. Wah, di jalan bisa jajan-jajan dulu, Iya. kan. Makan tongseng dulu di Betul. terminal, ya kan. Tiba-tiba. Nah, itu lupa tuh mikir ada apa. Nggak mikir ada apa itu. Seneng aja. Seneng Kalau aja udah pikiran. Iya, udah. Nyaman lah, Ya. udah ini. Mau Gojek sampai Semarang juga bisa. Enggak juga. Ya, Tiba-tiba, ya itu datanglah notifikasi. Minta tolong dulu, ini ada kebutuhan mendadak. Dan nominalnya sama persis. Sama persis. 500.000 itu. Padahal Mas Yudi juga ngirimnya udah 512.000 terus dia juga 512.000 gitu kayak kok bisa tahu banget. Wah, gitu. ini kayaknya memang bukan buat gua ini gitu. Akhirnya walaupun Mas Adi sempat mengelak juga kayak lagi nggak ada gitu. Enggak juga sih. Enggak setega itulah ya. Itu. Karena memang masih keluarga dan jadi ya udahlah kita ikhlasan aja lah. Gua transfer lah ke saudara gua itu. Nah, karena Kadung tadi mau foya-foya, gue udah foya-foya di sini duluan, Bim. Jadi udah mulai jajan-jajan tuh, misalkan uang yang harusnya buat transport dari Mas Adi sendiri, udah Kadung dipakai karena Mas Adi merasa dikasih Mas Yudi transport. Betul, beli sendal baru lah karena mau pergi. Oh, sendal gunung bagus nih buat jalan-jalan di Salatiga. Belilah sendal gunung. Lah karena uangnya udah kepake, kurang dong untuk transportasi. Betul. Ada kepikiran nih sendal gunung siapa yang mau nih? Atau pas saudaranya ngechat, Adi ini butuh banget, terus kamu mikir sendal gunung mau nggak ya dia? Ada gitunya nggak sih? Ada ya. Sendal gunung mau nggak sih dia gitu? Nah, mau bilang ke Mas Yudi kan malu. Karena udah kekunci tadi. Iya, masa lu nggak jadi berangkat gara-gara nggak punya uang? Orang udah dikasih. Udah dikasih. Bangetan banget. Nah itulah, gua minta tolong sama lu waktu itu buat pinjem dana talangan dulu 500.000. Oh, pas itu. Iya. Itu sebenarnya. Aku juga anjir dapat 500.000. Ternyata itu juga dapat transferan dari orang. Ternyata Mas Adi juga 512 BIM gitu. Itu kayak kode-kode zaman e-commerce zaman dulu itu ada. Iya. Ada. Sampai sekarang ada itu. Masih ada emang? Ada. Jadi itu tadi yang aku cerita soal zakat penghasilan. Ya. Jadi karena posisi aku di Jakarta, untuk menyalurkan zakat penghasilan agak ribet untuk nyari orang nggak banyak kenalan kan, apalagi ngerantau di sini. Ya. Aku ada download aplikasi namanya Rumah Zakat. Oke. Nah itu buat menyalurkan zakat penghasilan setiap bulan. Nah karena itu aplikasi nggak secanggih Tokopedia gitu-gitu. Ya. Dia model masih pakai model kayak gitu. Masih pakai kode belakang. Kode belakang. Kayak jual beli kaskus zaman dulu. Iya. Jadi biar dia tahu aku tuh transfer buat zakat penghasilan atau buat sedekah atau buat dia kan ada program juga nih kayak air bersih ada untuk daerah sini gitu kayak sumbangan ke Palestina. Nah, itu ada kode-kodenya sendiri di belakangnya. Sumbangan ke janda-janda ada itu gitu. Nggak ada. Kalau itu kan nggak usah pakai aplikasi. Oh iya bisa langsung cash aja itu. Iya. Ngapain pakai malah nggak dapet profitnya kan kalau pakai aplikasi. Oh iya ada profit. Kan konsepnya itu bukan kalau ada orang yang nikahin janda kan konsepnya kebanyakan bukan semata-mata sedekah. Iya, ada modus lain nih, Pim. Masih pakai gitu dia. Iya, itu. Enggak, pas itu memang enggak dapat uang. Aku emang uang biasa aja emang ada terus Mas Adi bilang itu ya udah karena aku pengen juga Mas Adi main ke Salatiga kan, ke tempatku, ke tempat Mas Yudi. Jadi udahlah kalian gitu. Ya ketemulah kita di Salatiga akhirnya. Ketemu di Salatiga, itu konsepnya begitu. Kalau kayak gitu, ku inget-inget kayaknya ada juga. Gimana? Iya, jadi ada beberapa momen sama sih, polanya sih sama. Dari kantor ada bonus gitu, terus dapet nih, nggak kepikiran, seneng lah. Wah, nggak perlu mikir nabung lagi buat bulan depan.
Wah, uang bulan ini bisa dipakai sepuasnya iya. gitu. Bisa nih buat bubuk knalpot Mio gitu kan. Mio ku standar. Oh, standar. Standar paling Oli Garden tuh yang masih jarang ganti. Itu Ganti jarang. Bim itu. 3:1 itu. Ya kemarin habis overhaul habis 900.000. Wah, itu kan akhirnya jajan sendiri kan dia. Iya. Tapi memang udah lama itu 25 tahun. 25 tahun. Iya, Mio. Iya. 20 tahun dari 2004. Oh iya, Sekarang 20 doang. tahun. 20 tahun itu dan baru overhaul, nggak pernah turun mesin karena cukup rajin dirawat. Overhaul itu dioper dia. Overhaul itu apa namanya? Dimensi di Ini haul mesin motor ya, bukan haul tahunan orang meninggal. bukan. Di tempat pistonnya itu apa sih namanya itu? Digedein dikit. Oh, iya. Gitu. Iya. Karena yang sebelumnya udah kempos lah gitu bahasanya. Iya. Udah habis dia aus. Iya, aus. Jadi mesin tuh udah Minum dulu nggak kalau mau aus. nge-crack, udah nggak mau nempel jalan gitu, udah nggak mau. Iya, Sering iya. bocor lah gitu. Tadi Mio apa ya? Oh, ini dapat bonus. Sama. Tiba-tiba bisa nggak ini dibantu gitu, ada gini. Oh, sama konsepnya kayak tadi. Sama. Tiba-tiba Terus muncul notifikasi. muncul notifikasi. Aku juga ada momen-momen dia mau sendal gunung nggak ya? Ada gitunya juga. Oh, ternyata sendal gunung gue dibeli sama lu. Enggak. Ya udah, terus semakin kesini semakin paham pola-pola yang masa disampaikan tadi. Itu kan akhirnya dengan banyak pengalaman, jadi ketika kita udah dapat rezeki tambahan tuh langsung mikir, Ya, tapi apa ini? Ini malah mengingatkan aku kalau ternyata levelku sudah se-step up ini gitu. Karena sebelum itu aku nggak pernah dimintain tolong kayak begini. Aku nggak pernah. Ini kan konteksnya masalah ya berarti ya. Kita menjalani hidup terus ya walaupun namanya minta tolong, namanya kesedihan atau hal yang membingungkan, hal yang harus membuat kita keputusan. Ini kan semua lingkup ini namanya masalah. Ya. Entah itu senegatif itu atau nggak terlalu negatif, tetap masalah. Nah, masalah-masalah kayak gini kurasakan setelah sekarang-sekarang ini. Jadi bekerja nih. Ya, setelah bekerja itu kan artinya di Jakarta sangat-sangat step up. Iya. Betul, Bim. Dan dengan kejadian-kejadian kayak gitu jadi tahu bahwa ada konsep solusi bisa mendahului masalah, Bim. Itu kan solusinya dulu yang datang. Oh, anjir. Ya toh? Iya. Ya kan? Bahkan saudaranya Mas Adi nggak tahu. Nggak ada masalah awalnya. Iya. Karena ada duit itu tiba-tiba jadi ada masalah dia.